Salam terobosan sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema Hari Ini YouTube channel. Saya berdoa biar hari ini menjadi hari yang ajaib, menjadi hari yang luar biasa, menjadi hari yang diberkati Tuhan. Karena untuk itulah Yesus datang, untuk memberi hidup dan memberinya di dalam kelimpahan. Pagi ini saya rindu berbagi sebuah prinsip kerajaan surga yang begitu ajaib, yang mengubahkan baik kehidupan Paulus, kehidupan Timotius, dan kehidupan gereja-gereja lokal yang diayomi oleh Paulus. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 8 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan, kalian mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Meskipun kalian sangat menderita, kalian menyambut dengan gembira kabar yang kami beritakan kepadamu. Kegembiraan itu diberi oleh Roh Allah. Sebab mulai dari kalian berita tentang Tuhan sudah tersebar sampai ke Makedonia dan Akhaya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan berita tentang bagaimana kalian percaya kepada Allah sudah sampai kemana-mana, sehingga kami tidak perlu lagi mengatakan apa-apa. Saudara, waktu kita membaca kutipan dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, kita temukan bahwa hidup dari gereja di Tesalonika begitu berdampak, begitu berbuah lebat, begitu ajaib, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin kita tanya, mungkin sahabat pergerakan tanya, apa sih rahasia dari gereja di Tesalonika? Alkitab catat bahwa ada dua hal yang dilakukan oleh gereja di Tesalonika menurut 1 Tesalonika pasal yang pertama. Bahwa gereja di Tesalonika mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Saudaraku, ini prinsip dari kerajaan surga atau prinsip dari kerajaan Allah untuk hidup kita berbuah lebat dan hidup kita berdampak. Kalau kita mau memiliki kehidupan kekristenan yang terus berbuah lebat dan berdampak adalah teladanilah Paulus dan teladanilah hidup Kristus. Itu yang menjadi kekuatan dari gereja di Tesalonika. Prinsip ini ditularkan dengan begitu luar biasa oleh Rasul besar, yaitu Rasul Paulus. Pada waktu dia mendidik anak rohaninya yang bernama Timotius, dia sampaikan prinsip yang sama, sehingga hidup Timotius itu berdampak dengan cara yang ajaib. Dia membawai gereja-gereja di Efesus, dan dia menjadi bapak buat gereja-gereja di Efesus. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampaikan seperti ini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Hal yang sama juga itu diduplikasi kepada hidup Timotius, sehingga hidup Timotius begitu ajaib, sehingga hidup Timotius begitu luar biasa. Bahkan jemaat di Korintus pun dididik dengan prinsip yang sama. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 16 katakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudaraku, ini prinsip kerajaan surga atau prinsip kerajaan Allah untuk hidup kita berbuah lebat dan berdampak dengan cara yang ajaib. Paulus bukan hanya mengajar prinsip ini, tetapi dia menghidupi prinsip ini. Alkitab katakan di 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Wow, ajaib. Saudaraku, kadangkala kita berpikir bagaimana caranya hidup kita bertumbuh dan kita berdampak dan bahkan kita berbuah lebat. Sederhana, turutilah teladan dari Paulus dan turutilah teladan dari Kristus Yesus. Bukankah kita punya panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita bisa meneladani hidup Paulus dan hidup Kristus? Tidak ada pilihan lain kecuali kita duduk, sediakan waktu, renungkan firman, baca kitab-kitab Paulus. 2/3 dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Kalau kita rindu ada perubahan hidup di dalam hidup setiap kita,
Tidak ada pilihan lain kecuali kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dari surat-surat Paulus. Kalau kita rindu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Kristus, tidak ada pilihan lain kecuali kita menyerap, kita merenungkan, kita duduk, kita membaca, dan kita menghafalkan semua yang tertulis yang ada di kitab Injil, sehingga kita bisa berjumpa dengan Kristus, Sang Mesias itu. Saudaraku, apa halangannya untuk kita bisa bertumbuh? Apa halangannya untuk kita bisa berdampak? Apa halangannya untuk kita bisa berbuah lebat? Tidak ada. Halangannya seringkali cuma satu, kemalasan kita untuk kita duduk, untuk kita baca lebih banyak, untuk kita merenungkan janji-janji Tuhan atau firman Tuhan yang begitu ajaib. Biar pagi hari ini menjadi pagi yang ajaib buat setiap saudara. Salam terobosan buat setiap saudara, karena terobosan adalah hak saudara. Dan pagi ini, biarlah kita kembali lagi untuk mencintai firman Tuhan. Teladanilah Paulus dan teladanilah hidup Yesus, karena itulah kunci untuk hidup kita berdampak dan hidup kita berbuah lebat. Selamat pagi, Tuhan memberkati.